Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosi Agustrianda, mahasiswa PPG UPI yang sedang PPL di SMK 4 Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang virtual private server dan mencoba konfigurasi virtual private server di CMS. Baik, ini saya akan mengulang sedikit tentang virtual private server. Nah, virtual private server ini menggunakan mode virtual, maka para pengguna VPS akan memiliki jatah sumber daya server sendiri mulai dari prosesor, RAM, hard disk, dan sebagainya. Dan tentunya VPS ini akan lebih aman dari gangguan jika ada pengguna lain yang nakal dibandingkan dengan share hosting. VPS juga cocok digunakan bagi pemilik situs yang memiliki pengunjung web atau blog dengan angka yang di atas sudah mencapai puluhan ribu pengunjung. Tetapi berhubung dengan VPS mendapatkan sumber daya server dengan alokasi hardware sendiri, maka biaya sewanya tentu akan lebih mahal dibandingkan dengan share hosting yang membagi hosting. Nah, namun dibanding dengan share hosting, walaupun lebih mahal, menyewa VPS akan mendapatkan resource yang lebih baik sehingga tidak terganggu jika ada problem pada website yang sedang dikelola. Dan VPS juga mendapatkan root access. Nah, jadi ketika memutuskan untuk membangun sebuah website atau blog kepentingan komersial, sangat disarankan untuk menyewa VPS. Mengapa? Karena VPS sangat membantu kinerja dalam mengelola website yang dimiliki, bahkan lebih dari satu website. Kelemahannya agak lambat jika dijalankan di PC atau laptop. Biasanya itu dikarenakan oleh kecepatan internet pengguna dalam mengakses VPS itu sendiri. Sedangkan VPS itu sendiri sudah bekerja dengan baik dengan kecepatan yang tinggi dalam melakukan proses ke internet. Jadi internetnya harus cepat. Pada dasarnya, VPS hampir sama dengan web hosting. Bedanya, VPS ini memiliki kebebasan menentukan sistem operasi apa yang digunakan dan memilih aplikasi atau software apa saja yang akan diinstal. Sedangkan web hosting hanyalah sebuah layanan yang menyewakan space untuk aplikasi berbasis web dengan akses dan resource yang terbatas. Nah, jadi, dengan alasan kemudahan, banyak orang memilih cara ini untuk menangani pengunjung blog karena VPS tadi banyak digunakan oleh website atau blog yang memiliki jumlah pengunjung yang sudah banyak gitu kan. Tetapi, jika ingin menghemat biaya untuk menyewa sebuah hosting, sebaiknya upgrade web hosting ke VPS karena menyewa sebuah VPS dengan spesifikasi hampir sama dengan paket enterprise web hosting akan jauh lebih murah dan akan diuntungkan dengan pemberian bandwidth hingga ribuan giga per bulannya. Nah, namun jika kita memakai VPS, kita juga dasarnya minimal harus sedikit paham tentang dasar-dasar command line pada Linux. Selanjutnya, jika kita ingin mengkonfigurasi VPS, software yang harus diinstal pertama kali adalah kebutuhan hosting sebuah server yang harus terinstall LAMP, kependekan dari Linux, Apache, MySQL, PHP. Nah, yang pertama ada Apache, jadi codingannya atau perintahnya apt get install apache 2. Selanjutnya ada database MySQL ini gitu juga get install MySQL server MySQL client. Kemudian yang PHP install PHP 5 ini perintahnya dan yang PHP MyAdmin. Nah, selanjutnya, konfigurasi VPS Linux untuk web hosting. Jadi, distro yang sering digunakan untuk membuat konfigurasi VPS ini adalah Debian yang untuk web hosting, tapi bisa juga diterapkan pada distro-distro turunannya seperti Ubuntu. Nah, CMS, pernah dengar nggak? Ini merupakan Content Management System. Diterjemahkan sebagai sebuah software atau template yang dipergunakan guna membangun sebuah website, mulai dari desain, pengolahan data, dan perintegrasian dengan hosting tanpa memerlukan kemampuan pemrograman seperti halnya webmaster atau web developer. Nah, terminologi CMS mencakup pada software aplikasi, database, arsip, workflow,
overflow, dan alat bantu lainnya. Jadi sudah tersedia dia sebagai bagian dari mekanisme jaringan informasi. Salah satunya CMS yang ada adalah CMS WordPress sebagai CMS yang dikategorikan ke dalam CMS jenis blog. Namun, meskipun dikhususkan untuk blog, banyak developer yang menggunakan CMS untuk membuat sebuah website atau company profile hingga toko online, karena yang CMS WordPress ini memiliki kelebihan diantaranya dia user friendly, jadi mudah digunakan, memiliki fitur dan layanan yang banyak, dan memiliki dukungan komunitas yang menyebar luas. Nah, selain dari WordPress juga ada jenis-jenis CMS yang lain, ada Joomla, ada Zencastr, ada .clear, Zoop, dan lain-lain. Oke, sekian pemaparan materi tentang VPS dan cara konfigurasinya. Nah, selanjutnya akan kita lanjut ke langkah konfigurasi VPS pada Debian. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke langkah konfigurasinya. Pertama, pastikan kalian sudah menginstal VirtualBox. Nah, kita ubah networknya. Network setting, kemudian pada adapter 1 pilih NAT, dan pada adapter 2 pilih host only adapter, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya adalah buka terminal, kemudian ketikkan SU untuk masukkan password, kemudian CD untuk pindah directory, dan kemudian kita melakukan konfigurasi IP atau setting IP dengan cara mengetikkan nano etc network interface. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu isikan auto ETH0 IFS ETH0 inet DHCP. Nah, untuk ETH satunya auto ETH1 IFS ETH1 inet state. Masukkan addressnya untuk server kita nanti 192.168.10.1. Selanjutnya kita restart jaringan yang telah kita setting tadi dengan cara etc init.d networking restart. Enter. Nah, sudah berhasil, lalu kita ping google.com. Nah, setelah Google memberikan reply, itu tandanya kita sudah berhasil ngeping Google. Setelah berhasil mengatur jaringan, selanjutnya lakukan penginstalan untuk software. Yang pertama yang kita install adalah Apache. Kemudian MySQL server dan MySQL client. Ini tekan yes. Jika tidak berjalan, maka isikan device CD-ROM-nya terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya kita menginstal PHP 5. Kemudian kita menguji dengan memindahkan dia ke folder var/www/html. Jika tidak bisa, cukup ke folder var/www saja. Nah, selanjutnya ketikkan nano-php.info, maka akan keluar tampilan seperti ini, dan ketikkan codingan seperti yang ada di layar. Tekan Ctrl O dan Ctrl X. Selanjutnya, kita buka browser. Lalu ketikkan alamat server yang tadi sudah kita setting, 192.168.100.1/phpinfo.php. Nah, apabila muncul tampilan seperti ini, maka tandanya kita sudah berhasil menginstal PHP pada Debian ini. Nah, setelah berhasil, langkah selanjutnya adalah kita menginstal PHP MyAdmin. Install PHP MyAdmin. Tekan Y. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita pilih Apache 2. Lalu klik OK. Kemudian tekan Yes. Nah, masukkan password untuk administrasi di database-nya. Kalau ibu samain aja passwordnya. Oke, MySQL-nya 1234 kalau saya. Oke. Dan masuk ke root, lalu ketikkan MySQL -u root -p, enter. Nah, enter passwordnya. Nah, ini kita untuk meng-create user untuk pada PHP MyAdmin dengan cara ketikkan create user. Kalau saya di sini Rosi usernya, kemudian add localhost, identified by, isikan passwordnya 1234, tekan enter. Lalu tuliskan create database untuk WordPress. Kita create database WordPress, enter. Privilege WordPress.
Nah, ternyata ada yang kurang, ada kurang on-nya sebelum WordPress. Kemudian enter. Oke. Selanjutnya kemudian flash privilege dan exit. Kemudian selanjutnya akan muncul login. Nah, kemudian kita lihat pada database sudah ada tercreate database WordPress. Nah, tandanya database kita sudah berhasil dibuat. Buka browser kalian yang di sistem operasi utama, lalu ketikkan wordpress.org, kemudian atau boleh juga wordpress.org/download/release. Kemudian pilih WordPress yang versi 4.8.14. Nah, kemudian download file tar.gz-nya. Nah, selanjutnya kita download pula WinSCP, fungsinya untuk mengcopy file dari sistem operasi utama ke sistem operasi yang ada pada VirtualBox. Setelah di-download, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian cek kembali apakah IP server kita sudah terhubung dengan sistem operasi utama kita. Caranya dengan membuka control panel, lalu network dan internet, network and sharing center, kemudian cek adapter setting, pilih yang VirtualBox host only ini, terus properties, lalu IP versi 4 udah ada kan IP address-nya. Nah, tinggal kita masukin gateway-nya 192.168.100.1. lalu kita klik OK. Lalu ketikkan hostname-nya dengan mengisikan IP server yang telah kita setting tadi. Kemudian username-nya username kita di Debian, dan password-nya seperti itu juga. Kemudian klik login. Nah, skip. Tunggu sebentar. Nah, maka akan keluar tampilan home kita. Nah, ini kita copy yang WordPress yang kita download tadi dengan cara menyeret aja, tarik ke sebelah yang home sebelah kanan. Oke. Nah, WordPress sudah berhasil di-copy. Setelah berhasil mengcopy file WordPress, buka lagi terminal di Debian, lalu masukkan perintah seperti di bawah ini dengan mengetikkan cd/home/rosie nama Debian kalian, lalu enter. Nah, kita lihat apakah sudah berhasil terinstall tercopy atau belum, maka ketikkan ls. Nah, sudah ada ya ini WordPress-nya yang tadi kita copy. Nah, selanjutnya WordPress ini harus kita ekstrak.
dengan cara mengetikkan tar min x vf WordPress sesuai dengan nama WordPress yang telah kita download tadi. Ketikkan 4.8.14.tar.gz, lalu enter. Nah, selanjutnya kita mengecek apakah sudah berhasil terekstrak atau belum. Sama aja seperti yang tadi, kita ketikkan lagi ls. Kita lihat ya apakah sudah berhasil terekstrak atau belum ls. Nah, ini sudah ada ya WordPress-nya. Nah, tandanya dia sudah berhasil terekstrak. WordPress terkopi di home, oleh karena itu kita perlu memindahkan ataupun mengcopy ke dalam folder dengan memasukkan cp -r nama WordPress yang tadi, WordPress yang sudah diekstrak, slash kita copy ke var ya, /var /www. Kemudian tekan enter. Lalu kita masuk ke cd var. Kita masuk lagi ke root. Nah, kita masuk ke cd var www. Kemudian kita lihat sudah tercopy atau belum. Nah, sudah ada ya WordPress-nya dan menandakan bahwa yang WordPress yang tadi sudah tercopy ke folder var. Oke. Tahap selanjutnya adalah kita menginstal WordPress dengan memasukkan alamat IP server kita yang tadi 119.100.1/wordpress. /wordpress. Maaf ini salah, huruf kecil semua. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Harusnya pilih bahasa dulu ya, namun ini langsung muncul ke tampilan setup yang ini. Maka kita klik aja langsung let's go yang di bawah. Oke, let's go. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Isikan username dan password untuk database yang telah kita buat tadi ya, Rosi dan 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita tidak bisa langsung run the install karena wp-config.php-nya belum, jadi manual, harus kita kopikan terlebih dahulu. Kita copy, lalu kita masuk lagi ke terminal, lalu kita ketikkan nano wp-config.php, enter. Nah, pas tekan yang sudah kita copy tadi, setelah itu Ctrl O untuk menyimpan, enter, lalu Ctrl X, lalu kita balik lagi ke browser, kita run the install, maka kita tunggu sebentar, maka akan muncul tampilan welcome seperti ini dan information yang kita harus isi. Nah, ini ada site title atau judul situs. Nah, di sini saya mau mengetikkan TKJ, kemudian username-nya saya ketikkan juga username yang seperti tadi, Rosi, biar simple aja. Saya ketikkan Rosi, kemudian passwordnya juga yang 1234, lalu repeat passwordnya, kemudian masukkan email yang aktif ya, email kita yang aktif. Rosi, saya memakai email gmail.com. Oke, nah yang untuk checkbox yang di bawah ini jangan dicentang, kemudian langsung klik install WordPress. Setelah berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik
login, lalu masukkan username yang kita buat tadi, yang kita isi, dan password. Lalu klik login. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tandanya udah berhasil ya WordPress kita. Nah, ini ada customize TKJ. Nah, ini saya ingin masuk ke dashboardnya. Kita pilih dashboard. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini bisa kita customize your site, kemudian kita bisa buat draft, kemudian kita bisa buat event atau aktivitasnya seperti apa. Nah, di sini juga banyak pilihan-pilihan lain. Kemudian banyak menu-menunya. Kemudian kita bisa memanage website kita sendiri. Baik, sekian tutorial konfigurasi VPS pada CMS WordPress. Semoga dapat membantu kalian dalam mengkonfigurasi VPS, dan kalian juga bisa lihat-lihat di YouTube dan modul yang sudah dibagikan juga. Nanti di situ ada link YouTube, beberapa link YouTube yang bisa kalian akses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.